adalah awal dari kita Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Karena Allah sudah memberi tuntunan pada kita, satu-satunya jalan yang membuat hati kita tenang dan tentram itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah tidak hanya berzikir kepada Allah, tetapi datang ke majelis-majelis ilmu, dekati orang-orang yang soleh, kita melakukan aktivitas ibadah yang lebih baik kualitasnya. Yang tadinya ibadah kita hanya ibadah di fisik gitu ya, olahraga saja gitu ya, ibadah dalam rangka olahraga, tapi sebenarnya yang terpenting itu adalah olah rasa dan olah jiwa. Nah, pada saat kita sholat itu seringnya kita hanya olahraga aja, raganya aja melakukan sujud, ruku dan sebagainya, tetapi jiwa kita tidak terlibat, rasa kita tidak merasakan kalau Allah ini sedang melihat dan sedang menyaksikan sholat kita dan sedang mendengar dan pasti akan mengabulkan seluruh doa-doa kita. Kalau seandainya itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita tuh Allah pasti akan kasih. Karena sebenarnya Allah menciptakan kita itu kan sudah dirancang sedemikian rupa. Kita dengan segala potensinya dan alam semesta ciptaan Allah itu semuanya adalah difasilitasi oleh Allah untuk kita bahagia. Jadi sebenarnya fitrah kita tuh manusia semuanya adalah bahagia. Nah, jadi pada saat kita tidak bahagia itu sebenarnya kita sedang tidak hidup dalam fitrah. Jadi marilah kita kembali kepada fitrah. Insya Allah ini mau Ramadan ya. Masya Allah ini mau Ramadan itu adalah momen yang paling berharga buat kita mengembalikan kita kepada fitrah kita. Segala aktivitasnya dan segala keluar biasaan dan keajaiban Ramadan ini, insya Allah itu semoga menjadi jalan bagi kita semua untuk juga semakin melatih diri kita untuk menemukan bahagia sejati kita. Itu bicara tentang bahagia dunia, padahal luar biasa kalau Allah memberi bahagia akhirat tuh dunia ngikut ya Bun ya. Insya Allah dengan spiritualnya yang tinggi, insya Allah kebahagiaan akhirat itu bisa dengan mudah diraih ya Bunda Dewi. Jadi memang tadi gejala-gejala yang sesak di dada, pusing, itu psikosomatis ya Bunda. Akhirnya gejala fisik yang muncul karena dampak dari pikiran. Dampak dari pikiran. Nah, jadi untuk orang-orang yang psikosomatis dan bahkan yang tidak psikosomatis sekalipun ya, ketika spiritual sudah lebih dulu kita urus gitu ya. Mengajak klien-klien kita semuanya memperbaiki hubungannya dengan Allah gitu ya. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang seringkali malah bukan terkadang kalau saya itu ya, seringkali itu fisiknya itu belum disentuh, belum diterapi, fisiknya itu sudah sembuh ya. Sudah sembuh karena keikhlasannya itu menyembuhkan. Dan ketika seseorang sudah terindikasi ya masuk ke gejala awal itu tadi ya, jangan berpikir kita untuk merasa malu atau suatu aib untuk mau berbagi pada orang lain. Mungkin saja orang yang kita ingin ajak untuk berbagi, bicara itu mungkin saja tidak menjadi solusi buat kita. Tetapi paling tidak kebersamaan itu adalah menyembuhkan. Kebersamaan itu menyembuhkan. Jadi pada saat sendiri, ingatnya begini ya, pada saat sendiri berarti yang main di situ, yang aktif di situ adalah akal dan pikiran kita. Dan seringkali karena pikiran itu ruang kerja pikiran kita itu hanya 20%, makanya kenapa orang itu mudah terpuruk, mudah rapuh, mudah oleng ya. Kalau mendahulukan logikanya karena memang kekuatannya hanya 20%. Karena kuotanya hanya 20%. Mengapa kita harus kembali kepada Allah gitu ya? Karena disitulah kekuatan kita yang paling besar. Sebenarnya ketika kita bersandar diri kepada yang maha segalanya, yang memiliki kekuatan tanpa batas, yang memiliki kekuasaan tanpa batas, itu hanya Allah. Jadi sebenarnya kita ini di hidup di akhir zaman ini, di penghujung zaman itu adanya krisis itu sebenarnya bukan di krisis apa yang paling kuat spiritualnya, krisis kebersandaran kepada yang memiliki kekuatan kepada diri atau orang lain atau siapapun yang sama-sama makhluk gitu ya, sama-sama terbatas.
pada akhirnya kekecewaan, rasa sakit itu muncul lagi karena salah menempatkan kebersandaran kita di tempat yang tidak semestinya. Iya, iya. Yang disandari juga makhluk, sehingga dia tidak akan bisa kuat disandari kita ya Bun ya. Ambruk dua-duanya dong Bun, Masya Allah ya. Begitu mungkin ya analoginya ya Bunda, luar biasa tentang depresi. Mungkin ada closing statement Bunda Dewi terkait depresi, bagaimana kita mencegahnya atau apa saja sih yang kita lakukan supaya depresi atau perasaan-perasaan seperti itu tidak muncul berlama-lama dalam diri kita. Kalau sehari dua hari oke lah ya Bunda ya, namanya manusia wajar kalau ada masalah merasa sedih ya, tertekan, ingin marah misalnya seperti itu, tapi kita punya solusinya. Dan kalau berlanjut 2 minggu, Masya Allah, atau bahkan tahunan tadi disampaikan Bunda Dewi, ini hal-hal yang harus kita waspadai. Bagaimana nih Bun? Untuk menghindarkan diri tadi sudah dijelaskan sebenarnya panjang lebar, tapi sebagai closing statement aja Bunda. Cuma satu hal ya, satu hal yang mungkin ini pesan moral ya, karena memang angkanya sudah sangat memprihatinkan ya. Sebenarnya siapapun kita ya, siapapun kita itu bisa mengambil peran untuk meminimalisir angka depresi ini. Jadi kita jangan jadi penonton saja gitu ya, kita juga bisa berperan seperan apapun ya yang kita mampu lakukan. Ketika kita melihat ada siapapun yang sekarang tadi kan sudah dijelaskan ya, sedih terus menerus ya, sedih berkepanjangan sampai 2 minggu, kemudian merasakan badan terpuruk dan kemudian melihat seperti itu gitu ya, kita tumbuhkan empati kita gitu ya, tumbuhkan empati kita. Jangan sampai kita fokus aja terhadap diri sendiri, tapi insya Allah dengan kita memberikan jalan kemudahan ya kepada orang lain ya, walaupun itu bisa datangnya sebenarnya aslinya dari Allah gitu ya, kemudian kita mungkin dengan dihadirkannya dekat dengan kita orang yang sedang dalam kondisi seperti itu mungkin adalah petunjuk dari Allah, kita menjadi jalan untuk dia gitu ya. Kemudian paling tidak berikan bahu kita gitu ya, paling tidak berikan genggaman tangan kita, kalaupun kita tidak bisa mengatakan apapun, paling tidak kamu itu nggak sendiri ya, kamu itu ya ada aku, ada teman, dan tidak sendiri ya, mari kita sama-sama. Nah itu sebenarnya itu sudah sangat berharga ya, karena sebenarnya orang sedang dalam kondisi sangat sedih dan tertekan, dan ada yang mendengarkan, sebenarnya itu sudah sebagian dari solusi ya. Nah itu mungkin pesan moralnya di situ. Dan kemudian siapapun yang mulai merasakan ada tergejala itu, jangan dibiarkan. Kepada saya, kalau Anda sudah tidak bisa menolong, segera datang kepada profesional. Dan insya Allah kami rumah konseling ya, sangat terbuka untuk Anda semuanya. Malang yang membutuhkan, bahkan pada akhirnya karena kita sebar di medsos ya, jadi yang datang ternyata tidak hanya di Kabupaten Malang ya, dari luar Malang, dari Jember, Surabaya, dari luar Malang pun ternyata banyak. Nggak apa-apa karena kita memang posisinya di Kabupaten Malang, tetapi tidak menutup kemungkinan siapapun yang membutuhkan bantuan ya. Ini adalah wujud ya, wujud dari rasa cinta kami kepada Allah, rasa syukur kami kepada Allah, rasa khidmat kami yang sebenarnya pada Allah, yaitu melayani makhluk-makhluk Allah yang sedang membutuhkan. Karena mereka tuh sebenarnya nggak aneh ya, kita jangan menganggap aneh, kok bisa kayak gitu sih, emang dia nggak takut neraka apa, kok bisa melakukan bunuh diri kayak gitu, emang kalau bunuh diri selesai. Itu memang kita yang sedang dalam kondisi baik-baik saja. Tapi kalau orang sedang dalam kondisi depresi, sebenarnya tahu gitu ya, kalau itu tuh kadang-kadang muncul gitu ya, kesadaran waktu itu tuh dosa gitu ya, nanti kita nanti di akhirat gimana, takut masuk neraka. Tetapi rasa yang real pada saat ini terjadi seperti sesak di dada, pusing, kemudian rasa sangat tersiksa, itu lebih dia tidak bisa menahannya daripada memikirkan mati. Jadi akhirnya kenapa dia memilih mati, karena dia sudah tidak bisa menahan segala perasaan fisik, pikiran, dan
kondisi psikisnya gitu ya sangat terpuruk, nggak ada teman, udah. Nah dalam kondisi seperti itu yang berat itu, siapapun tolong jangan dibiarkan sendiri. Nah untuk Anda yang sudah merasakan ingin menyakiti diri sendiri gitu ya, misalnya ada yang kan nyilet-nyilet gitu ya badannya tuh, kemudian setelah disilet-silet kemudian dia seneng gitu ya. Kalau ada orang yang misalnya dia kebetulan misalnya depresinya itu berawal dari dia tidak bahagia di keluarganya, dia tuh sangat benci banget terhadap orang yang bahagia. Nah ketika orang melihat ada keluarga yang bahagia itu dia ingin membunuhnya, sampai seperti itu. Nah ketika Anda dalam kondisi seperti itu Anda sudah wajib untuk diterapi ya, karena itu akan sangat membahayakan diri Anda sendiri dan membahayakan orang lain ya. Insya Allah wajib hukumnya kalau sudah seperti itu gitu loh. Sebelum sampai kepada yang kejadian yang lebih ironis lagi, itu segera datang ke profesional karena Anda itu sedang dalam kondisi butuh untuk dibantu ya, butuh bantuan seperti itu dari saya. Masya Allah Bunda Dewi. Ya memang kondisi saat ini juga ya Bunda ya. Banyak sih sebenarnya latar belakang ya kejadian-kejadian yang membuat seseorang itu menjadi stres berkepanjangan, bahkan depresi, terlebih di masa pandemi ini ya Bunda Dewi. Jadi kami sekali lagi dari tim konselor ya keluarga BPKK DPD PKS Kabupaten Malang, Bunda Selihah semuanya, kami siap sewaktu-waktu mendampingi panjenengan untuk mengurai masalah-masalah apa yang muncul sampai kita selesaikan bersama. Dan ketika nanti kita akan rujuk misalnya ke psikiater lah atau ke psikolog tertentu atau kemanapun yang memang itu profesional, akan kami selesaikan juga prosesnya seperti itu, dan mudah-mudahan selesai sampai di tingkat konselor ya. Amin. Dan selama ini ya yang masuk ya ada sudah banyak yang masuk. Contohnya apa saja nih Bunda Dewi, bisa disebutkan nih kasus-kasus yang kemarin terakhir sudah masuk ke kita? Banyak sekali yang depresi itu banyak ya. Depresi sudah banyak, alhamdulillah sudah memperlihatkan tanda-tanda kesembuhan. Dan biasanya saya kalau sudah ada konseling pertama, saya cek lagi selama 10 hari biasanya. Selama 10 hari saya cek lagi dan kondisinya membaik ya. Dan dari mulai kecemasan yang anxiety disorder gitu ya, gangguan kecemasan yang sangat luar biasa ya. Kemudian gangguan psikologis yang merasa ingin dan merasa gak mau ya berinteraksi dengan orang lain. Ketika berinteraksi itu akan memunculkan sebuah rasa yang tidak bisa tertahan gitu ya dalam dirinya. Nanti aku takut begini, takut begitu gitu ya, dan sebagainya, banyak hal. Insya Allah itu sudah kita tampung dan alhamdulillah semuanya pastinya dengan izin Allah ya. Semuanya dengan izin Allah, itu semuanya ternyata mudah untuk diselesaikan. Kalau kita dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, apa sih yang sulit ya gitu ya. Insya Allah semuanya dibawa dekat kepada Allah, nanti akan dirasakan sendiri. Disitulah sebenarnya muara dari semua permasalahan kita itu, ketika kita sudah memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita bicara tentang Allah yang membuat masalah itu, dan Allah lah pasti sudah menyiapkan perangkat. Pasti, 100%. Ya baik Bunda Dewi, sepertinya perbincangan kita terkait depresi dan seluk-beluknya itu sudah cukup panjang kali lebar nih Bunda ya. Mungkin ada nih, kita akan buka sesi tanya jawab Bunda Dewi. Silakan. Ya, saya bisa dibantu untuk menampilkan pertanyaan yang ada. Ya mungkin teman-teman masih malu-malu kalau di layar ini. Iya, betul sekali. Apa boleh, tetap nomor hotline-nya sudah muncul, itu silahkan untuk dicatat ya. Silakan untuk dicatat nomor hotline-nya. Boleh hubungi kami kapan saja yang Anda inginkan. Insya Allah akan kami bantu. Insya Allah kami akan selalu optimis untuk mendampingi Anda. Kenapa sih kami selalu optimis? Karena kami sama sekali tidak menyandarkan kepada keahlian kami, tapi kita akan sama-sama menyandarkan kepada Allah Ta'ala, dan disitulah nanti insya Allah karena Allah punya sejuta cara,
apapun dari permasalahan kita akan Allah tuntun, Allah akan bimbing sepenuhnya ketika kita benar-benar sudah totalitas ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini Bunda, saya bisa bacakan ya beberapa nggih. Ini nomor hotline kita ya, Rumah Konseling DPD PKS Kabupaten Malang. Bunda sekalian bisa mencatat ya. Ini sudah ada di beberapa media sosial yang kami miliki, tapi tidak ada salahnya kami ulang di sini ya Bunda. Nomornya 0821 3902 0550. Saya ulang ya. Nomor hotline Rumah Konseling BPKK DPD PKS Kabupaten Malang yaitu 0821 3902 0550. Bunda semuanya bisa chat di situ, bisa SMS di nomor itu, dan kami akan memberikan layanan insya Allah semaksimal yang kami mampu. Insya Allah. Nah, ini ada beberapa kalimat-kalimat yang disampaikan ke kita Bunda Dewi. Saya bisa bacakan di sini ya. Barokallah dan sukses kata Mbak siapa, Mbak Aska itu atau siapa ya. Terus di bawahnya alhamdulillah sukses untuk Rumah Konseling Kabupaten Malang. Semoga semakin banyak yang bisa dibagikan ilmunya pada masyarakat, mengokohkan rumah tangga Indonesia. Barokallah, amin ya Allah. Masya Allah. Nah, memang tujuan akhir kita menjadikan rumah tangga yang ada di Kabupaten Malang khususnya ini menjadi rumah tangga yang kokoh Bunda ya. Masalah yang muncul di situ bisa terselesaikan dengan izin Allah dengan mudah dan ringan, dan rumah tangga ini bisa kembali fight kembali, move on, dan menjadi rumah tangga yang melahirkan generasi yang luar biasa ya, karena ibu-ibu pilar ya. Nah betul, ibu-ibu itu pilar, dan harus sadari oleh kita bersama bahwa karena kondisi otak dan kondisi struktur otak ya, dan kondisi hormonal perempuan yang membuat perempuan itu mempunyai lebih rentan 2-3 kali lipat daripada laki-laki. Itu harus kita sadari, dan marilah kita sama-sama mulai menyadari untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri. Mari kita sayangi diri kita sendiri. Kalau seandainya kita sudah tidak mampu ya untuk bisa mengatasi rasa-rasa yang negatif yang muncul, sekarang sudah ada medianya. Insya Allah merupakan ini mudah-mudahan menjadi sebuah jalan dari Allah untuk membantu sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan ya, semampu kita, terutama karena kita pun peran kita ya sebagai istri, sebagai suami, berperan ganda sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak kita di masyarakat di sela-sela. Semoga Allah akan mudahkan dan jadwalkan, Allah luangkan semuanya, karena kalau pikiran kayaknya aduh bisa nggak sih ini, kadang-kadang gitu kita mampu nggak sih, kok gaya amat sih kita ini gitu, kok gaya banget sih, tapi ternyata setelah dijalani ya Allah kemudahan itu bisa datang dari mana saja di luar ekspektasi kita ya, di luar perkiraan kita. Maka jangan mengira-ngira lah, kita mah mengalir aja, menjalani hidup mengalir aja, tetap fleksibel mengikuti kemana arah Allah menuntun kita. Karena segala sesuatu permasalahan sebenarnya diawali dari ketidakseimbangan dari ketiga yang tadi kita sampaikan tadi. Karena semuanya butuh nutrisi, ruh kita butuh nutrisi, akal kita butuh nutrisi, tubuh kita pun butuh nutrisi. Ketika kita lebih memperhatikan salah satu unsur saja, nanti akan berkurang untuk memperhatikan unsur yang lain. Dari situlah mulai awal muncul permasalahan ya. Seimbang dan proporsional. Maksudnya proporsional itu apa? Ya, segala yang lebih kuat dan lebih besar perannya untuk kehidupan kita yaitu spiritual, yang porsinya lebih banyak itu harus didahulukan, itu namanya proporsional. Ketika kita dulukan kesehatan fisik kita, kemudian kesehatan spiritual kita jadikan yang paling bawah, perhatian kita jadi yang lebih sedikit daripada porsi fisik dan emosional kita, disitulah mulai muncul masalah ya. Jadi harus
Jadi kunci ya, Ya. kata kunci itu ya, rumus ya, adalah seimbang dan proporsional. Seimbang dan Ya, proporsional. ketika kita seimbang dan proporsional, insya Allah kita hidup di fitrah kita. Ketika kita mulai ada ketidakseimbangan, maka kita akan bisa keluar dari fitrah kita. Disitulah mulai muncul masalah. Ya. Jadi kalau kita kembali, insya Allah kita akan selesai masalah. Oke, Bunda. Jadi satu lagi mungkin yang bisa saya simpulkan yaitu selalu berhusnudzon kepada Allah, Bunda Dewi J. Bahwa Allah maha segala-galanya. Bersyukur juga. Ya. Bahkan syukur itu sekarang jadi terapi syukur ya. Oke. Bahkan saya pernah ini saya cerita sharing sedikit ya. Bunda, ya. Boleh. Ada ya seorang klien yang mengatakan, Bunda, aku tuh mau bersyukur gimana? Aku tuh dari kecil itu merasa hidup itu menderita. Nah sekarang ayo kita sama-sama sama Bunda ya, beli satu buku, buat jurnal setiap hari untuk menuliskan semua apa yang baik. Nggak ada Bunda apa? Oke, baik, kita sama-sama. Apa yang mau kita syukuri? Aku hidup seperti ini. Kita baik sekarang begini. Mata masih bisa melihat? Masih. Ketika mata masih bisa melihat, itu kebaikan atau bukan? Iya Bunda, kalau nggak ngelihat kan aku ya nanti semua jadi gelap. Nah itu kebaikan kan? Itu perlu disyukuri atau enggak? Ya tulis sampai gitu. Ini hidung, telinga, panca indera kita semuanya itu suatu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Tulis semuanya. Akhirnya lama-lama setiap hari terlatih untuk menulis. Akhirnya dia terbiasa untuk melihat sisi baik dari setiap apapun yang dia dengar, dia rasa, dia lihat. Karena butuh latihan. Karena untuk orang yang merasa dari kecil sampai sekarang hidupnya terpuruk itu bukan rahmat Allah dan nikmat Allah, karunia Allah itu seperti tidak terlihat gitu ya, karena tertutupi oleh jelaga-jelaga yang dia buat lebih sendiri. Fokus ya, lebih fokus ke situ. Ternyata ketika kita geser fokus kita, memang sih tidak setiap hari itu menyenangkan dan setiap hari itu baik, tapi akan selalu pasti ada sisi baik di setiap apapun peristiwa. Dan ketika kita memilih untuk sisi baiknya, kemudian kita berlatih menuliskannya, maka itu lama-kelamaan otak kita akan membuat pola dan lama-lama akan menjadi sebuah karakter. Karakter itu maksudnya apa? Karakter itu adalah muncul dengan sendirinya tanpa ada proses berpikir. Jadi menurut spontanitas selalu melihat kesyukuran di balik segala apapun itu akhirnya menjadi karakter syukur gitu. Karakter syukur itu adalah lahir dari latihan untuk membuat jurnal syukur dan setiap hari selalu berlatih melihat sisi baik dari setiap permasalahan yang ada. Subhanallah ya. Memang doa-doa itu luar biasa ya Bunda ya. Yang doa ya Allah, jadikanlah aku golongan ahli syukur itu ya Bunda ya. Karena dengan bersyukur kita akan semakin tenang, bahagia gitu ya Bun. Fokus pada baik dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mau jujur, karunia Allah itu jauh lebih banyak daripada keluhan-keluhan kita. Tadi kan saya sebutkan itu baru tubuh kita aja ya. Padahal misalnya paru-paru kita aja kembang kita sendiri ya untuk bernapas ya, kita tidak ikut terlibat di dalamnya. Jantung kita pun berdetak sendiri, kita tidak terlibat. Rambut kita panjang sendiri, semua kita terlibat, semua sudah diatur sama Allah. Mana sih yang nggak bisa kita syukur itu? Semuanya sebenarnya setiap detik itu adalah karunia. Ini bukan kehidupan yang biasa aja loh. Ini kehidupan ini adalah karunia yang sangat luar biasa. Nah itu kan cuma sekali di dunia ini ya. Kalau kita nggak bikin bahagia, terus kita mau cari apa gitu? Iya Bunda. Belum tentu nanti di akhirat kita inginnya semua di akhirat dikumpulkan lagi di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling tidak ketika di dunia ini kita hadirkan kebahagiaan sejati itu, kita menemukan surga sebelum surga yang sebenarnya. Sepakat nggih Bunda Sorihah semuanya. Hari ini sudah mendapatkan siraman ya di kolbu kita. Tadi Allah sudah menyiram bumi di Kabupaten Malang ini Bunda dengan hujan deras. Nah, sekarang ruh kita yang disirami dengan perantara Bunda Dewi ya. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Dan saya berharap sebagai koordinator rumah konseling akan selalu menghadirkan di majelis ini ilmu-ilmu yang memang sangat dibutuhkan oleh bunda-bunda semuanya.
ya. Mungkin sudah cukup waktu Ya. kita hari ini Bunda Dewi. Insyaallah sudah cukup. Terima kasih banyak atas kehadiran Bunda di acara kita, dan tetap semangat untuk menjadi konselor ya, memberikan waktunya untuk Allah ya, semata dalam rangka berkhidmat untuk umat. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah nanti di jannahnya. Amin ya robbal alamin. Baik Bunda sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa ya 1 jam, hampir 2 jam kita membersamai panjenengan semua dalam acara kita sore hari ini. Dan insya Allah acara-acara serupa akan kita gelar dengan menghadirkan beberapa konselor yang akan kami undang secara khusus berbagi ilmu dan sharing dengan panjenengan semua. Ya, tetap dinantikan acara-acara kami dari Rumah Konseling BPKK DPD PKS Kabupaten Malang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Bunda.